Shalom semuanya, shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Sungguh senang boleh berjumpa saudara kembali pada hari Minggu ini, harinya Tuhan. Walaupun kita masih ibadah secara online. Haleluya. Ini adalah gereja ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Saya akan menyapa jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Ya, dan juga setiap umat Tuhan yang mungkin ada di seluruh dunia. Haleluya. Amin. Saudara, saya ingin bertanya dalam khotbah ini pertama, saudara, kalau kita ingin berhasil dalam kehidupan kita ya, berhasil dalam melampaui segala tantangan, saudara tahu harus ada satu hal yang selalu akan kita perlukan, yaitu semangat, dorongan dari seseorang. Ya, kita tidak bisa jalan sendiri, kita tidak pernah bisa berhasil dengan sendirinya. Amin. Saudara, pernahkah saudara berpikir, kami keputusasaan dalam segala apa yang saudara lakukan? Pernahkah saudara merindukan dorongan dari seseorang? Ada orang yang memberikan semangat kepada saya. Saudara, saya membutuhkan, kita harus jujur, kita membutuhkan seseorang yang memberikan semangat kepada kita. Orang yang mungkin duduk di samping kita, mungkin dia tidak bisa memberikan bantuan, tetapi dia duduk, dia diam, dia mendengarkan kita. Dia hanya memberikan perkataan, bahkan senyuman. Itu sudah cukup bagi kita untuk memulai hari kita yang baru dengan penuh semangat. Saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah Semangati Aku. Semangati Aku. Ya, haleluya, kita semuanya perlu orang-orang yang menyemangati kita, orang-orang yang mendorong dalam kehidupan kita. Kata-kata, perbuatan, tingkah laku seseorang, di mana kita sangat butuhkan pada saat kita putus asa, tertekan, menghadapi masalah, itu akan memberikan semangat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau di Hong Kong kita sering dengar istilah kayau, tambah minyak ya supaya kita maju ya. Kalau kendaraan tambah bensin supaya kita laju lebih cepat lagi, kayau. Haleluya. Saudara, saya akan mulai dengan satu firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu hendaklah kalian saling mendorong dan saling menguatkan. Sama seperti yang kalian sedang lakukan sekarang ini. Saling mendorong dan saling menguatkan. Terjemahan yang lain mengatakan, oleh sebab itu hiburlah seorang terhadap yang lain dan saling membangunkan satu persatu sebagaimana kamu melakukannya juga. Haleluya saudara, kita semua firman Tuhan menyuruh, memerintahkan untuk kita saling mendorong, saling menguatkan, menghibur dan membangunkan. Saudara, ketika saudara memberikan dorongan, memberikan semangat kepada seseorang, kita sedang membangunkan kehidupan seseorang secara fisik, secara mental, ataupun secara rohani. Ya, kita sedang membantu orang itu, memberikan semangat kepada orang itu untuk tetap maju, tetap bertahan, tetap maju di dalam Tuhan. Haleluya saudara sekalian, kita perlu orang-orang seperti itu. Dan kita harus bisa menjadi orang-orang seperti itu yang memberikan dorongan semangat kepada seseorang yang membutuhkan. Di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian baru ada seorang hamba Tuhan. Saudara tidak mengenal dia, mungkin saudara tidak tahu bahkan nama aslinya, tetapi kita tahu nama julukannya. Kita tidak melihat dia melakukan karya-karya luar biasa. Alkitab tidak mencatat dia sebagai hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, seperti para rasul dan sebagainya. Tetapi dia adalah orang di belakang layar, orang yang memberikan dorongan, orang yang memberikan semangat bagi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, para rasul yang ada di Alkitab. Siapa saudara? Namanya Yusuf. Mungkin saudara tidak mengenal namanya Yusuf. Nama aslinya Yusuf, tetapi yang lebih kita kenal dia adalah Barnabas. Barnabas bukan nama aslinya. Barnabas adalah julukan, artinya anak penghiburan. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat ke-36. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 mengatakan, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Saudara, Barnabas bukan nama seseorang tetapi nama julukan. Si Yusuf ini
lebih terkenal dengan nama Barnabas. Dialah anak penghiburan. Kita lihat bahwa apa yang dilakukan Barnabas ini sehingga dia mendapat julukan anak penghiburan. Di dalam Kisah Para Rasul 4, tidak ada saudara baca di rumah, Kisah Pasal 4 menceritakan bagaimana Barnabas ini menjual sebidang tanahnya dan dia membawa hasil uangnya itu di gereja pada saat itu. Untuk gereja berkarya dalam memberikan sumbangan kepada para janda yang ada di Yerusalem, umat Tuhan di sana. Dia menjual tanahnya dan uangnya dibawa kepada para pemimpin gereja pada saat itu. Nah, ada dua hal lagi yang dia luar biasa dia lakukan. Bagaimana Barnabas, anak penghiburan ini, memberikan dorongan semangat bagi seseorang yang tertolak, takut, terasing, dan tersendiri. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 9, Barnabas disebut dia membawa seorang yang ditolak oleh gereja mula-mula. Karena orang ini begitu kejam terhadap umat Tuhan pada saat itu, pada saat gereja mula-mula. Orang ini namanya Saulus, dan kemudian kita kenal dengan nama Paulus. Ketika Saulus bertobat menjadi Paulus, gereja di Yerusalem, para pemimpin menolak Saulus. Karena mereka takut, karena Saulus ini, penganiaya jemaat Tuhan. Bahkan dia punya surat izin untuk membunuh umat Tuhan pada saat itu. Saudara tahu ada Stefanus. Di bawah otoritas daripada Saulus pada saat itu. Sehingga Stefanus dirajam. Dan gereja mula-mula takut kepada dia. Tidak menerima dia. Datanglah seorang yang bernama Yusuf Barnabas, anak penghiburan. Dia menemani Paulus, dia membawa Paulus ke Yerusalem dan mengatakan, sungguh orang ini sudah bertobat dan sungguh orang ini sekarang secara luar biasa memberitakan Injil keselamatan Kristus. Dan kemudian Paulus diterima. Saudara, kalau tidak ada seorang bernama Barnabas, kita tidak mengenal Paulus dan bahkan kita tidak mengenal Injil Tuhan. Karena Paulus ketika diterima, Paulus ditugaskan untuk menginjili orang-orang di luar Yerusalem, orang-orang di luar Yahudi. Saudara dan saya adalah hasil daripada penginjilan Paulus. Saudara, Barnabas adalah orang yang memberikan semangat, dorongan bagi Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Tidak hanya Paulus menjadi penginjil atau rasul, tetapi dia adalah penulis 2/3 daripada perjanjian baru. Saudara, dalam kehidupan kita perlu orang yang menyemangati kita. Kita perlu Barnabas dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kalau saudara lihat autobiografi daripada pendeta-pendeta besar, selalu ada orang-orang di belakang layar, orang-orang yang mendukung, mensupport, menyemangati dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan. Kebanyakan memang istri-istri hamba Tuhan yang selalu menyemangati, memberikan dorongan ya dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Barnabas tidak hanya berkarya dalam kehidupan Paulus. Kemudian ketika Paulus diceritakan dalam Kisah Para Rasul 15, Paulus dan Barnabas mengadakan perjalanan misi pertama. Di situ ada seorang anak muda namanya Yohanes Markus. Masih muda saudara. Di tengah perjalanan misi, dia meninggalkan perjalanan misi, menyebabkan Paulus sangat marah sekali dan tidak mau berurusan dengan Yohanes Markus ini lagi. Tetapi, disinilah Barnabas kembali menjadi seorang Barnabas, menjadi penyemangat, menjadi anak yang menghibur. Dia menghibur, dia menyemangati Yohanes Markus ini. Anak muda ini, dia memberikan kesempatan kedua, dia memaafkan, kemudian dia merekonsiliasi antara Paulus dan Yohanes Markus ini. Saudara tahu siapa Yohanes Markus ini? Di akhir di kemudian hari dia adalah penulis Injil Markus. Saudara, ketika ada seseorang tertolak seperti Markus ini, Barnabas ada di sana. Ketika ada orang yang disendirikan seperti Saulus, Barnabas ada di sana. Saudara, Barnabas memang tidak melakukan karya-karya yang besar, tetapi dia berada di belakang orang-orang yang
dikaruniai luar biasa, menjadi orang-orang hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara dan saya, kita perlu Barnabas dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan sehari-hari kita atau pelayanan kita, kita perlu Barnabas dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan menjadi pelajaran buat kita. Kita menerima hikmat dan menjadikan rema pada hari ini bahwa kita perlu Barnabas. Rendahkan hati kita, jangan sombong, apapun kehebatan saudara, suatu saat kita pasti akan mengalami rintangan kehidupan kita akan mengalami keputusasaan, mungkin tertolak ya, mungkin kita merasa sendirian, kita bahkan mengucil diri, bahkan mengutuk diri sendiri, kita perlu dorongan dari seseorang. Ada seorang psikiater mengatakan, anak kecil itu membutuhkan dorongan, anak kecil membutuhkan dorongan seperti pohon membutuhkan air. Memang anak kecil itu tidak pernah akan mati karena tidak ada dorongan, tetapi dia akan layu. Sama halnya dengan kita. Kita mungkin tetap bertahan dalam kehidupan kita, tetapi kehidupan kita layu. Tidak berkarya, tidak bisa menghasilkan, dan tidak berbuah, saudara. Saudara dan saya, kita mau berbuah banyak dalam kehidupan pribadi kita, dalam pelayanan kita perlu Barnabas dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar dua hal. Tadi firman Tuhan mengatakan saling mendorong dan saling menguatkan. Pertama, kita belajar bahwa kita perlu menerima dorongan. Saudara dan saya, kita perlu menerima dorongan. Bahkan hamba-hamba Tuhan perlu menerima dorongan dan penyemangatan dari orang lain. Kamu bisa, kamu hebat. Saudara, kita perlu itu semuanya. Kata semangat dari firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 11 tadi, artinya apa saudara? Kata asalnya adalah parakaleo. Parakaleo, kita tahu Roh Kudus disebut parakletos. Parakaleo. Ini tidak hanya sekedar berarti menghibur, menasehati, tetapi lebih dalam lagi ada perkataan di luarnya. Berada di sisi seorang untuk menemani, berada di samping seseorang untuk menghibur saudara. Saudara, saya percaya dalam kehidupan saudara sampai hari ini banyak Barnabas dalam kehidupan saudara. Banyak Barnabas dalam musim kehidupan saudara kalau kita jujur dan kita masih memerlukan Barnabas dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saudara, kita perlu menerima dorongan. Amin. Kita sudah banyak menerima kritikan. Kita sudah banyak menerima penghakiman. Kita cari orang-orang yang memberikan dorongan pada kehidupan kita. Amsal mengatakan, ada bagian Amsal mengatakan, lebih baik teman di sebelah rumah daripada saudara kita sendiri yang tinggal jauh, saudara. Siapa teman saudara saat ini yang bisa memberikan saudara dorongan dan penghiburan? Siapa teman saudara saat ini di sekeliling saudara yang bisa memberikan saudara semangat yang baru untuk saudara terus berjalan dalam kehidupan saudara? Mungkin saudara lebih banyak mengetahui banyak teman saudara yang mungkin mengkritik saya, banyak teman yang menghakimi saya. Kelihatan baik kita duduk bersama sebagai umat Tuhan, tetapi yang dikatakan mengkritik, menghakimi. Sudah saatnya kita mencari teman yang bisa memberikan dorongan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Haleluya. Kenapa kita harus menerima penghiburan, dorongan, penyemangatan dari orang lain? Saudara, karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Ada beberapa hal kita perlu dorongan. Pertama adalah untuk pencapaian saudara. Untuk kita sampai kepada tujuan yang sudah kita set sebelumnya. Pencapaian. Dorongan itu seperti bekerja seperti pil saudara. Seperti kalau saudara, saya capek, saya mesti ke sana, saya mesti olahraga, saya perlu suplemen, saya perlu vitamin. Itulah dorongan yang diperlukan ketika kita ingin mencapai sesuatu. Kalau tidak kita lesu di tengah jalan, kita perlu orang yang memberikan dorongan kepada kita dalam hal ini. Yang kedua saudara, kita kadang-kadang punya pengharapan besar, tetapi pengharapan kita cepat sekali padam. Ya. Tantangan sedikit kita padam, kita perlu orang-orang yang memberikan semangat pada kita. Ya, orang yang mendengarkan keluh kesah kita, orang yang membangkitkan apapun yang kita lakukan, menyemangati kita bahwa kita bisa, kita mampu. Walaupun banyak tantangan, sehingga harapan kita kembali seperti semula. Itu adalah motivasi untuk meneruskan langkah-langkah yang sudah kita ambil semua sebelumnya.
Yang ketiga adalah perspektif. Penyemangatan itu merubahkan perspektif kita, saudara. Ketika kita menghadapi masalah, kadang-kadang kita hanya seperti, saudara tahu ada istilah Indonesia, kacamata kuda, kita hanya melihat ke depan saja, tanpa melihat cakrawala yang lebih besar, tanpa melihat perspektif yang lebih besar. Sehingga apapun yang kita putuskan hanya berdasarkan apa yang kita lihat. Orang yang menyemangati kita, memberikan perspektif yang lebih luas. Dia bisa mungkin melihat di luar box, di luar kotak daripada yang kita lihat. Sehingga apa yang dikatakan akan membuat kita memiliki cakrawala yang lebih luas. Dan kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik. Kita perlu penyemangatan dari orang. Amin. Yang ketiga, kita perlu penyemangatan dari orang lain. Karena untuk mengembalikan kepercayaan diri kita, harga diri kita. Ya mungkin perkataan orang yang mengkritik kita membuat kita, oh iya saya nggak mampu deh. Orang yang menghakimi kita menjadi down, menjadi kecil, menjadi kerdil. Saudara, dorongan seseorang, kata-kata positif seseorang bisa membangkitkan kepercayaan diri kita dan kita maju lagi dalam apa yang kita rencanakan di dalam Tuhan. Amin. Sehingga kita percaya semangat, dorongan, nasihat, hiburan dari seseorang akan membuat kita bertahan dalam kehidupan kita. Kita perlu Barnabas dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan sendiri, saudara, itu adalah penghiburan bagi kita, itu adalah penguatan, penyemangatan dalam kehidupan kita. Ada satu di dalam Mazmur 37 mengatakan, saya suka sekali dengan Mazmur ini. 37 ayat 23 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kita sering dalam kehidupan kita jatuh, saudara. Kita jatuh, kita gagal, kita mengecewakan Tuhan, kita mengecewakan keluarga kita bahkan mengecewakan diri kita sendiri. Kita jatuh. Firman Tuhan menjamin ketika kita jatuh, saudara, kita tidak sampai tergeletak. Sebelum saudara jatuh sampai tergeletak, firman Tuhan mengatakan Tuhan dengan tangannya akan menopang saudara dan saya. Amin. Bukankah ini merupakan dorongan firman Tuhan? Allah sendiri berkata kepada kita, jangan patah semangat, saudara. Jangan pernah putus asa. Saya ingat lagi ada satu firman Tuhan mengatakan, bulu yang terkulai tidak dipatahkannya. Sekalipun saudara gagal dalam kehidupan saudara seperti bulu yang sudah terkulai, Tuhan tidak mematahkannya. Amin. Haleluya. Firman Tuhan sendiri merupakan dorongan dalam kehidupan kita. Kita sebagai umat Tuhan, kita perlu dorongan dan bimbingan dari orang lain. Amin. Saya tahu banyak orang dalam kehidupan kita, mungkin teman saudara, yang selalu mengkritik kita, memperkatakan kita, bicara negatif tentang kita. Jangan pedulikan saudara, kalau kita harus belajar. Kalau kita harus ditegur, kita ditegur. Tetapi kita harus mencari orang yang memberikan dorongan kepada kita, mencari Barnabas yang akan selalu menyemangati kehidupan kita. Amin. Haleluya. Hal yang kedua ini saya bagikan di sini adalah tidak hanya kita memerlukan dorongan, tetapi kita harus sebagai umat Tuhan memberikan dorongan, memberikan semangat kepada seseorang. Haleluya. Tadi firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 11 mengatakan saling, saudara, saling. Saling berarti saya menerima, saya juga harus memberikan dorongan kepada seseorang. Pertanyaan, siapakah dalam kehidupan saudara saat ini yang sedang putus asa, yang patah semangat, yang tidak ada lagi pengharapan? Banyak, saudara, pada masa pandemi ini kita bisa menemukan teman kita, saudara kita, orang dalam gereja, dalam kingdom group, mungkin sudah patah semangat karena permasalahan sudah menaun, tantangan yang tidak ada henti-hentinya, patah semangat. Saudara, disinilah kita terpanggil untuk datang kepada mereka. Kita percaya firman Tuhan, disinilah panggilan buat saudara dan saya, kita perlu memberi dorongan. Amin. Haleluya. Sesudah firman Tuhan ini kita akan berdoa, minta Tuhan siapakah orang yang perlu saya berikan semangat, saya perlu berikan dorongan, perlu penghiburan. Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya. Saudara, patah semangat tidak main-main, saudara. Putus asa tidak main-main, saudara. Ada satu legenda cerita, suatu hari iblis ingin menjual semua peralatannya, ya,
peralatannya yang dipakai untuk menjatuhkan manusia. Ada peralatan kepahitan, emosi, kemarahan, dengki, ya. Tapi ada satu alat yang tidak dijual, not for sale. Satu box alat tidak untuk dijual, yang lain boleh dijual. Ya. Dan orang melihat, ini kenapa nggak dijual? Ditanya kepada iblis, iblis kenapa ini nggak dijual? Iblis mengatakan ini adalah alat yang paling ampuh yang saya punyai. Dan dibukalah alat itu. Alat itu namanya keputusasaan. Iblis menjelaskan, alat ini tidak pernah saya akan jual. Karena ketika keputusasaan ini, ketika alat ini saya pakai untuk masuk dalam kehidupan manusia, ketika manusia sudah putus asa, segala hal saya bisa kerjakan dalam kehidupan orang itu. Saya bisa membuat dia tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan pelayanan, tidak mau bergabung dalam kingdom group, karena putus asa. Saya membuat dia putus asa dan kemudian dia akan melakukan hal-hal yang saya inginkan dalam kehidupan dia. Saudara, putus asa sangat-sangat bahaya. Saudara dan saya dipanggil untuk memberikan dorongan bagi orang-orang yang mengalami putus asa. Saudari, saya dan dipanggil untuk memberikan semangat bagi mereka yang mungkin saat ini sudah hampir jatuh tergeletak. Mungkin sudah terkulai. Kita dipanggil untuk membangkitkan semangat mereka. Amin. Saudara, Yesus ketika ada di dunia, Yesus ketika melayani selama 3 tahun di muka bumi ini, dalam pelayanan, dia tidak pernah mengutuk, dia tidak pernah menjatuhkan, dia tidak mengatakan negatif kepada seseorang, saudara, kecuali kepada Farisi yang tahu kebenaran firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, yang tahu bahwa roh Allah ada di depan mereka tetapi mereka tidak tunduk kepada roh Allah. Saudara ingat ada beberapa kasus di mana Yesus diperhadapkan oleh orang Farisi, ahli Taurat. Ketika Yesus diperhadapkan seorang yang berbuat zina. Oke? Hukum Musa mengatakan orang itu harus dirajam, dihukum mati, dilempari batu. Tapi apa dikatakan Yesus? Yesus tidak menghukum orang itu. Kalau saudara membaca firman Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perkataan yang luar biasa kepada wanita ini. Dia tidak hanya tidak melempari batu, dia menyemangati perempuan ini. Dia tidak mengecilkan hati perempuan ini. Di dalam Yohanes 8, 10, 11 mengatakan, Yohanes 8, 10 sampai 11 mengatakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Suatu kata-kata yang begitu menghibur. Kalau kita meletakkan posisi kita pada perempuan yang berdosa itu, ketika Tuhan mengatakan, aku tidak menghukum engkau tapi pergilah dan jangan berbuat dosa dari sekarang. Saudara, kita secara manusia, kita akan selalu berkata, jangan berbuat dosa, jangan buat kesalahan dan saya tidak akan menghukum engkau. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat salah lagi. Semangat encouragement dari Tuhan Yesus, kata-kata yang membesarkan hati akan memampukan perempuan ini untuk tidak melakukan dosa lagi. Yesus selalu memperkatakan kata-kata yang membangkitkan semangat. Saudara, ketika ada satu cerita lagi, ketika Yesus bertemu dengan perempuan di Samaria, di sumur. Apa yang terjadi saudara? Yesus tahu orang itu, perempuan itu, punya sekian suami dan suami yang sekarang bukan suaminya. Yesus tahu kesalahan dia. Tapi apa yang terjadi saudara? Tuhan bahkan memberikan dia air kehidupan. Terjadi pertobatan dalam kehidupan perempuan itu. Kalau saya dan saudara, mungkin kita akan menghukum orang itu. Kita akan katakan jangan berbuat dosa lagi, maka engkau akan diberkati. Jangan berbuat salah lagi, jangan melakukan kesalahan lagi, maka engkau akan mendapatkan keselamatan. Tetapi perempuan itu yang di sumur, perempuan Samaria ini, bertemu dengan Tuhan Yesus, menerima kasih dan menerima pertobatan. Apa yang terjadi saudara? Dia keluar ke kota Samaria, dia menjadi evangelis wanita pertama. Haleluya. Saudara, kita lebih cepat menghukum, menghakimi, dan mengkritik. Tuhan Yesus
membesarkan hati seseorang, menyemangati seseorang. Amin. Ketika Tuhan Yesus menyatakan kasih, wah luar biasa, terjadi pertobatan. Amin. Mari kita dengan semangat mendorong, menghibur seseorang dengan atas dasar kasih. Dan kita akan lihat seseorang salah apapun dalam kehidupannya, gagal apapun dalam kehidupannya, separah apapun dia jatuh, dia akan bangkit kembali. Karena semangat, dorongan yang kita berikan kepada mereka. Haleluya. Yesus mendorong dan memberdayakan seseorang. Sekarang saudara, siapkah saudara menjadi Barnabas bagi banyak orang? Tuhan, Yesus sudah memberikan dorongan banyak orang dalam kehidupan pelayanannya. Selayaknya kita sebagai umat Tuhan, kita meneladani Yesus. Jaga bibir kita, jaga tingkah laku kita, biarlah hanya kasih apa yang kita ucapkan berdasarkan kasih surgawi. Apa yang kita lakukan berdasarkan kasih surgawi. Amin. Tuhan pasti akan memberikan orang-orang sekeliling dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, ya mungkin teman-teman yang mungkin sudah lama saudara tidak ketemui, mungkin sekarang bertemu melalui Zoom, melalui WhatsApp video. Cari kesempatan untuk saudara boleh menjadi Barnabas dalam kehidupannya. Amin saudara. Di dalam kitab Ibrani pasal ke-10 ayat 24. Ibrani 10 ayat ke-24 mengatakan, dan marilah kita memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Kita mendorong dalam perbuatan kasih dan perbuatan baik. Amin saudara, saling memperhatikan. Firman Tuhan mengatakan saling memperhatikan berarti kita dipanggil secara intensif, secara sengaja melakukan apa yang dilakukan itu saling mengasihi. Dengan memberikan dorongan, menghibur, memberikan penjemangatan bagi seseorang. Ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan saudara. Secara praktis, secara singkat saya jelaskan. Mungkin yang bisa kita lakukan senyum, lakukan senyum saudara. Mungkin aneh gitu, tiba-tiba saudara senyum, tapi saudara tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang pada saat itu. Kadang-kadang saya katakan tadi kita lebih cepat mengkritik ya. Bahkan kita tidak tahu latar belakang kehidupannya, suasana kehidupan hatinya, kita mengkritik, kita menjudge, kita menggosipi orang itu. Saudara, lebih baik kita rubah sekarang. Jadikan diri kita Barnabas dengan senyum kepada seseorang mungkin sudah membangkitkan semangat orang itu pada hari itu. Senyum yang baik, senyum dengan penuh kasih pada waktu yang tepat akan membangkitkan semangat dan pengharapan seseorang. Ya mungkin sekarang ketika sudah teks, WhatsApp, mungkin ada emoji yang ada senyum, tertawa, itu menghibur saudara. Ya, menghibur, mendatangkan semangat dalam kehidupan seseorang. Mungkin kedua adalah memuji. Kapan terakhir saudara memuji anak saudara? Kapan terakhir saudara memuji keluarga saudara, orang tua saudara, suami atau istri saudara? Memuji mereka, apa yang mereka lakukan baik, puji saudara. Lebih daripada apa yang mereka lakukan salah. Koreksi ada tempatnya. Amin. Pembelajaran ada tempatnya. Tapi mulai dengan memuji. Ketika kita boleh memuji kebaikan seseorang, kehebatan seseorang, karya seseorang, itu saya percaya seperti Tuhan Yesus lakukan akan memampukan mereka untuk merubah apa yang mereka lakukan salah selama ini. Akan membangkitkan mereka, mungkin mereka sedang berdosa, sedang jatuh, mereka akan bangkit kembali. Amin. Senyum, memuji. Dan yang ketiga, jangan diam saudara. Jangan diam. Kalau ketika saudara melihat seseorang melakukan hal-hal yang baik, puji dia, katakan sesuatu untuk membangkitkan semangatnya, jangan diam. Ketika saudara diam, sebenarnya diam itu lebih bersifat negatif. Ya, kita perkataan sesuatu yang mendorong, yang memberikan komentar-komentar positif dalam kehidupan seseorang. Ini praktikal, harus kita lakukan untuk kita boleh menjadi Barnabas dalam kehidupan kita. Ceritakan, saudara, beritakan kebaikan mereka kepada teman-teman lain. Sehingga walaupun orang itu mungkin merasa gagal saat itu, merasa menurun kehidupan rohaninya ketika kita ceritakan, oh dia hebat kalau dia luar biasa dipakai Tuhan ketika membagikan renungan, ketika dia memimpin pujian. Ceritakan saudara. Ya, kita nggak ceritakan, oh dia pas nyanyi kok nadanya lain gitu ya. Masuknya susah gitu ya. Kok fales gitu ya. Tetapi kita tidak tahu di semuanya.
Kita hanya ceritakan saja kebaikan, kehebatan seseorang, saya percaya itu akan membangkitkan semangat seseorang. Amin, saudara, membangkitkan pengharapan seseorang dalam kehidupan mereka. Haleluya. Saudara, kita perlu Barnabas dalam kehidupan kita. Kita perlu Barnabas, orang-orang yang memberikan semangat bagi kita, memberikan dorongan dalam kehidupan kita. Dan kita harus bisa menjadi orang yang memberikan semangat. Kita harus bisa menjadi Barnabas dalam kehidupan orang lain. Amin, saudara. Kita akan tutup dalam doa. Saya percaya dalam kehidupan saat ini, penyemangatan, dorongan merupakan hadiah yang paling baik yang bisa diberikan seorang teman. Siapakah teman saudara yang saat ini membutuhkan penghiburan? Siapakah teman-teman saudara yang membutuhkan dorongan pada hari-hari ini? Cari saudara. Jadikan diri saudara Barnabas. Jadikan diri saudara sebagai penghibur, sebagai anak penghiburan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya.